Oh Yesus, tahu bila ku bila beban berat menindih, Dia mengerti tiap kedukaan, Dia mengerti. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 8 ayat 11-13. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kabar tentang kedatangan Yesus ke dunia merupakan suatu kabar sukacita yang sangat menggemparkan dunia. Oleh karena kedatangan Yesus sudah diprediksi jauh sebelum itu. Dan ketika kedatangan Yesus terjadi, kita telah mendengar bagaimana para gembala datang mencarinya, para raja, orang-orang pintar mencari Dia. Dan bahkan kisah tentang ketenaran, kepopuleran Yesus terus berlanjut ketika Dia memulai karya misinya. Ia melakukan begitu banyak karya-karya nyata di dalam hidup. Seperti penyembuhan, kebangkitan yang mengusir roh-roh jahat, dan begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Bahkan mujizat-mujizat yang terjadi itu sering Yesus lakukan di hadapan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan begitu banyak orang. Dan kita selalu mendengar bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, memberi makan 4.000 orang, Yesus menyembuhkan banyak orang dalam satu kerumunan yang besar. Berarti kisah tentang Yesus dan karya Yesus itu sudah diketahui oleh orang lain. Namun kisah hari ini itu berbeda. Kita mendengar bahwa ada orang-orang Farisi masih datang kepada Yesus, berargumen, berdiskusi, berdebat untuk meminta tanda. Mereka lupa bahwa begitu banyak kisah mujizat yang dilakukan Yesus, dan tanda itu adalah Yesus sendiri. Yesus telah datang menunjukkan kepada mereka gambaran Allah. Tanda yang tidak perlu lagi harus dicari, sebab tanda itu sudah hadir dalam hidup mereka, di depan mereka dalam diri Yesus. Tetapi persoalan orang-orang Farisi masih menutup diri. Masih tidak mau percaya, tidak mau mengakui, tidak mau melihat suatu kenyataan. Ini adalah kesombongan, ini adalah keegoan, ini adalah ketidakpedulian. Dan Yesus mengeluh dalam hatinya. Dan Yesus menganggap bahwa orang-orang ini tidak layak untuk menerima dan menyaksikan karya agung Allah. Kalau seperti itu, maka mereka pun tidak layak menerima keselamatan.
Oleh karena mereka masih menutup diri mereka kepada kedatangan dan kehadiran Yesus, menutup diri mereka akan kehadiran Allah dalam karya-karyanya. Oleh karena itu saudara-saudari, Yesus juga mengingatkan kita, mungkin dalam kehidupan kita sering melupakan dan menganggap bahwa Allah tidak ada dalam hidup kita. Kita selalu melupakan seolah-olah Allah jauh, bahkan tidak memperhatikan kita, tidak peduli dengan kita. Allah selalu ada, Dia selalu dekat dengan kita. Hanya kadang mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kita tidak peduli tentang kehadirannya. Kita tidak mendengar seruan sabdanya. Kita tidak mendengar panggilannya, suaranya yang berdengung dalam hati kita. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia yang mengganggu kita. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini, membuka diri kita, membuka mata, hati, dan pikiran kita untuk melihat keajaiban, keagungan Allah yang ada di sekitar kita, yang ada dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, agar kita semakin mengenal Allah dan merasakan kehadiran Allah di dalam hidup. Iman harus membuka diri kita untuk melihat Allah. Iman yang benar adalah iman yang mampu melihat Allah dan karyanya di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.